Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dosen pendidikan sejarah dari Universitas Sriwijaya, Dr. Hudaida berpesan kepada sang juara agar membangun kepercayaan diri saat Grand Final nanti. Dengan kepercayaan diri bisa memberikan keyakinan kepada peserta dalam menjawab pertanyaan. Babak Grand Final sang juara Payung Museum akan berlangsung 20 Oktober mendatang. Para peserta yang berhasil mewakili sekolahnya pada babak tersebut diminta untuk membangun kepercayaan diri dalam memilih jawaban. Demikian disampaikan salah seorang dewan juri yang juga dosen pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya, Dr. Hudaida. Dr. Hudaida berpesan agar peserta sang juara bisa membangun kepercayaan diri. Sebab kepercayaan diri bisa membuat peserta berpikir lebih mudah, cepat, sehingga bisa membantu peserta untuk menjawab dengan benar. Dr. Hudaida juga menyarankan kepada guru pendamping setiap sekolah untuk lebih memfokuskan peserta kepada materi-materi sejarah Indonesia, sejarah lokal, permusiman, dan materi umum lainnya. Kalau terkait pemahaman peserta saya pikir sudah cukup baik. Mungkin Bapak Ibu guru yang akan mendampingi ke depan lebih memfokuskan men-stressing peserta yang akan ikut ini pada materi-materi sejarah yang berkaitan dengan permusiuman, terus sejarah umum dan materi umum lainnya. Jadi menurut saya ke depannya kalau saya lihat tahun ini sudah semakin baik gitu ya, pemahaman pesertanya juga sudah semakin terlihat gregetnya. Kalau saya lihat itu gregetnya sudah terlihat. Nah, ke depan mungkin supaya lebih baik itu saran untuk sekolah yang akan mengikuti sang juara ini di tahun-tahun ke depan, sehingga benar-benar kita temukan sang juara yang mengetahui dan memahami sejarah Sumatera Selatan. Reporter Sri Deti, juru kamera Firiansyah, palpres.com. Pemirsa, meski hanya kerja sampingan, namun bisnis ternak jangkrik yang dikelola warga di Desa Banjarnegara, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, terbilang sangat menjanjikan. Tidak butuh lahan luas dan terbilang mudah, namun ternak jangkrik mampu menghasilkan omset per bulan hingga jutaan rupiah. Ditemui di kediamannya di Desa Banjarnegara, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Rahmat Aminullah tampak sedang asik mengurusi ternak jangkrik yang kini menjadi sumber pendapatan rumah tangganya. Kepada palpres.com, Rahmat Aminullah mengaku walau hanya pekerjaan sampingan, namun ternak jangkriknya setiap bulannya mampu mendatangkan uang hingga jutaan rupiah. Menurut Rahmat Aminullah, alasan dia berkecimpung di ternak jangkrik karena tidak terlalu susah dan bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh orang yang sibuk bekerja sekalipun. Selain itu, ternak jangkrik juga tak butuh tempat yang luas. Dia pun mencontohkan, ternak jangkrik dia lakukan di dalam rumahnya yang terbilang tidak besar. Jangkrik-jangkrik yang diternakan dia taruh di dalam kotak-kotak. Untuk sekali panen, menurut Rahmat, dia bisa mendapatkan hasil 80 kg. Jika untuk 1 kg dihargai Rp40.000, maka per bulan dia bisa mendapatkan omset hingga 3,2 juta rupiah. Rahmat Aminullah melihat ternak jangkrik masih sangat menjanjikan saat ini. Pasalnya, jangkrik selalu dicari orang, khususnya para pemancing untuk umpan pancing mereka. Sehingga lanjut Rahmat, ternak jangkrik dapat menjadi solusi menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Dr. Krisnanda Dwi Laksana berharap setiap wilayah di Indonesia memiliki kampung tertib berlalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan kata sambutan dalam peresmian kampung tertib berlalu lintas di Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Dr. Krisnanda Dwi Laksana berharap setiap wilayah di Indonesia memiliki kampung tertib berlalu lintas
untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan kata sambutan dalam peresmian Kampung Tertib Berlalu Lintas di Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Krisnanda Dwi Laksana, Kampung Taat Berlalu Lintas dibangun dan ditata melalui rekayasa lalu lintas untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Merupakan suatu model suatu edukasi, upaya membangun kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin berlalu lintas. Ini merupakan suatu upaya untuk membuat suatu ikonik, suatu tanda. Nanti kelak siapa saja warga ini atau warga Kampung Tertib akan menularkan dan punya budaya malu kalau melanggar, punya budaya bangga kalau tertib berlalu lintas. Karena kecelakaan, kemacetan, bahkan masalah lalu lintas lainnya itu salah satunya karena pelanggaran. Masalah lalu lintas ini sosial cost-nya sangat mahal. Apalagi terjadi kecelakaan, baik itu luka berat sampai meninggal dunia. Maka dari kampung inilah menjadi model sesuai dengan corak masyarakat dan budaya. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menahan Ketua Gapoktan Divisi E KUD Buana berinisial RH. Penahanan tersangka terkait dugaan korupsi dana bergulir koperasi di Koperasi Buana Desa Berojaya. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin kembali menahan tersangka kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana bergulir koperasi dan UMKM pada Koperasi Buana Desa Berojaya, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Kejari Muba Marcos MM Simare-Mare melalui Kasih TP khusus M. Aryansyah Putra menerangkan penahanan RH berdasarkan dua alat bukti. Dari tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, Ari menerangkan bahwa negara mengalami kerugian sekitar 538 juta rupiah sesuai perhitungan audit BPKP Sumatera Selatan. Oleh sebab itulah RH akan ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas 2B Sekayu selama 20 hari ke depan. Sekedar informasi, perkara ini berawal saat KUD Buana Desa Beru mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Muba. Setelah terbit surat rekomendasi, KUD Buana mengajukan peminjaman dana modal kerja kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Saat itu KUD Buana mendapat nilai pinjaman sebesar 5 miliar rupiah. Namun penggunaan dan pertanggungjawabannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.